Moibi, Ya. kalau lo tahu di Netflix ada satu film horor judulnya His House. Oke. Itu gue akuin sih filmnya emang serem banget. Apa judulnya? His House. His House. Hmm. Oke. Dan ini tuh ada satu cerita dari temen gue. Dia nonton itu sama ibunya di rumah berdua. Terus malamnya tuh digangguin sama setan. Jadi temen gue tuh sebut aja namanya Arman. Oke. Di rumah itu tuh mereka cuma berdua, dia sama ibunya. Sekitar jam 10-an malam, abis mereka selesai nonton film itu, mereka baliklah ke kamarnya masing-masing. Nah, Arman tuh di kamar belum tidur, dia masih teleponan sama pacarnya. Gak lama, tiba-tiba pintu tuh kayak ada yang ngetok-ketok gitu, Moibi. Ditanyalah sama Arman, siapa? Ternyata dari balik pintu, itu tuh suara ibunya. Ibunya tuh ngomong, abang, malam ini ibu tidur sama abang ya, soalnya ibu takut. Arman karena posisinya lagi gak mau diganggu, karena dia lagi teleponan sama pacarnya, si Arman ini nolak, terus bilang, aduh ibu tidur di kamar ibu aja lah sendiri, gak usah takut, abang lagi teleponan sama pacar abang. Terus hilang tuh ibunya, gak ada suara lagi. Arman lanjutlah teleponan. Nah, kurang lebih setengah jam kemudian, itu ngetok-ngetok lagi, tapi ketokannya tuh kali ini agak kenceng kayak gedor-gedor gitu. Ibunya tuh bilang, abang beneran ibu takut. Terus si Arman tuh bilang, kenapa sih bu, emangnya kenapa? Itu posisinya ibunya tuh lagi ada di luar kamar, soalnya belum dibukain kan pintunya sama si Arman. Terus ibunya tuh bilang gini, ada yang lari-lari di kamar ibu. Buset. Terus si Arman tuh ngedengar itu tuh kayak, aduh nyesel banget deh gue ngajak ibu gue nonton ini, jadi takut sendiri kan gitu. Terus Arman jawablah dari dalam kamar, karena pintunya belum dibuka. Bu, ibu jangan ganggu dulu bu, udah ibu balik lagi aja ke kamar. Nah, karena ditolak sama si Arman, ibunya akhirnya baliklah ke kamar untuk tidur. Dia masuk ke dalam selimut, terus ibunya tuh kayak ngeringkuk kayak gitu loh posisinya karena ketakutan. Nah, tadi kalian inget kan, ibunya itu bilang kalau ada yang lari-lari di kamarnya. Iya. Nah, si ibunya ini tuh ngerasa kalau itu tuh nyata banget lah yang lari-lari di kamarnya itu. Karena waktu ibunya ngeringkuk di dalam selimut, tiba-tiba si ibunya ini tuh ngerasa kalau di pundaknya tuh ada yang nyolek. Ibunya balik badan lah refleks. Pas dia ngelihat siapa, ternyata yang nyolek tuh si Arman. Oke. Nah, tapi si ibunya ini ngelihat si Arman tuh mukanya pucet, tatapannya kosong. Terus si Arman ini ngomong ke ibunya, ibu tadi di kamar ibu ada yang lari-lari ya? Terus si ibunya tuh bilang, iya kan tadi ibu udah bilang. Terus Arman bilang, yang lari-lari anak kecil ya? Terus pas dengar itu tuh ibunya langsung bilang, bener kok tahu? Terus tahu nggak? Arman nunjuk kakinya, terus bilang ke ibunya, ini bukan bu. Hah? Pas ibunya lihat, di kakinya Arman tuh ada anak kecil, digelendotan di kakinya Arman. Bangsat anjing. Nat, Moy, gue dapet satu cerita yang kejadiannya di salah satu stasiun TV nasional. Wow. Oke. Jadi ceritanya di stasiun TV ini tuh kejadiannya waktu pas puasa. Nah kalau misalkan pas puasa di program sahur gitu ya, itu tengah malam baru mulai, ya nggak sih? Nah ini kejadiannya terjadi sama dua orang kru TV itu. Ini kita sebut aja namanya Ratna sama Dewi ya. Jadi Ratna sama Dewi ini di jam 2 pagi, mereka ke toilet kantor itu sambil bawa HT-nya. Kan kalau misalkan kru TV bawa HT kan, masuk tuh ke toilet. Nah posisinya si Ratna itu di wastafel, Dewi itu di dalam bilik toiletnya. Nah tiba-tiba di HT-nya Ratna yang ditaruh di wastafel itu bunyi kayak Ratna monitor, nah lu di mana? Coba ke set dong gitu. Bunyi kayak gitu, terus Dewi dari dalam bilik toilet dia teriak, nah lu dicariin tuh. Terus dari luar dari si wastafel ini Ratna ngomong ke Dewi, udah ntar aja biarin gitu. Terus nggak lama muncul lagi tuh suara di HT-nya Ratna. Ratna monitor, buruan ke set. Terus Dewi bilang, nah duluan aja ke set. Terus Ratna bilang, udah santai aja, gue mau nemenin lu Wi. Katanya gitu. Nah tiba-tiba di dalam kamar mandi nih, si Dewi tuh HP-nya bunyi karena ada yang nelpon. Pas dia lihat, yang nelpon ternyata Ratna. Lah ngapain dia nelpon? Nah itu dia, Dewi juga bingung kan. Dan Dewi pun nanya, nah lu ngapain nelpon gua di dalam bilik toilet kan? Terus si Ratnanya ngomong dari luar, udah angkat aja, katanya gitu. Yaudah diangkat dong sama Dewi di dalam kamar mandi tuh. Dia jawab teleponnya. Dari ujung telepon kedengeran suaranya tuh kayak gini, Wi, tolong dong bawain HT gua ketinggalan di wastafel. Gua udah jalan ke set. Lah? Terus? Nah bingung kan Dewi kayak gitu kan. Berarti gue dari tadi ngomong sama siapa? Di keadaan dia panik dan takut itu, dia tuh ngerasa di depan toilet tuh ada orang. Dan lu tahu kan kalau misalkan bilik toilet tuh ada kayak space di bawahnya gitu kan. Nah si Dewi tuh ngeliat di bawah space itu muncul kaki. Tapi nggak pakai alas kaki, kayak cuman ngeker. Terus kakinya tuh pucat dan banyak lebam-lebam biru. Dia kan panik, jadi nggak tahu mau ngomong apa kan. Dari luar si sosok ini ngomong, Wi, keluar dong Wi. Mau lo yang keluar atau gue yang masuk?
Gila. Anjing serem banget kan? Ini kalau misalkan ada teman-teman yang tahu di stasiun TV mana, boleh lo tebak silakan ya. Bih, Nat, menurut gue hati-hati buat orang-orang yang kebiasaannya masih belum tidur di jam 1 jam 2 pagi. Karena itu kan jam-jam rawan banget kan. Banyak banget makhluk halus lah. Nah, bisa jadi kalau lo belum tidur jam segitu dan makhluk halus itu tahu lo belum tidur, lo bakal digangguin. Nah, kejadian ini dialamin sama ada satu orang cewek namanya Tari, sebut aja ya. Dia tuh lagi nginep di rumah temennya namanya Sarah. Nah, Tari ini nginep di rumah Sarah karena mereka tuh ada deadline tugas yang harus dikerjain dan diberesin itu tuh pagi dikumpulinnya. Nah, pas jam 1 jam 2-an pagi itu, pas Tari lagi ngerjain tugas, tiba-tiba Sarah nyamperin Tari. Dibilang kayak, "Tar, gue mau matiin lampu ya. Lo matiin laptop deh, kita pura-pura tidur dulu yuk jam segini." Si Tari nanya lah kayak, "Kenapa Sar?" Nah, si Sarah cuma bilang, "Nanti gue jelasin deh." Mereka pura-pura tidur lah tuh. Mereka masuk ke dalam selimut. Ditanya lagi lah sama si Tari nih di dalam selimut kayak, "Sar, emang kenapa?" Dijelasin lah sama Sarah. Ternyata Sarah bilang kayak, udah 5 hari ke belakang, setiap gue belum bisa tidur, gue belum tidur jam 2 pagi, gue tuh disamperin sama kuntilanak lagi nangis. Aduh. Nah, satu-satunya yang bisa gue lakuin biar si kuntilanak ini pergi, kalau gue pura-pura tidur. Nah, si Tari deg-degan banget, cuman karena dia mau nggak mau harus ngikutin apa yang si Sarah bilang, ya udah dia ikutin lah. Mereka pura-pura tidur, masuk selimut, HP dimatiin. Pas banget bener jam 2, si Tari sama Sarah denger ada cewek nangis. Itu pasti kuntilanak itu dong. Iya. Nangis aja tuh, hampir sekitar 1 menitan lah. Pas 1 menitan itu berhenti, si kuntilanak ini udah nggak nangis. Nah, si Tari tuh ngeliat ke arah Sarah. Dan pas Tari ngeliat, Sarah tuh masih pura-pura tidur. Mungkin karena Tari juga ngerasa si kuntilanak ini udah nggak nangis, dia tuh kayak refleks bangun buat ngecek sekitar. Dia coba bangun, dia keluar dari selimut, dia celingak-celinguk tuh ke arah kamarnya si Sarah. Kayak nengok ke kanan, nengok ke kiri. Dia ngeliat kalau pintu kamarnya Sarah itu kebuka gede banget, Bihnat. Padahal sebelum tidur itu udah ditutup rapet. Pas dia nengok ke arah pintu yang kebuka gede itu, Tari tuh denger ada suara cewek itu nangis lagi. Nangisnya itu asalnya dari pintu yang kebuka. Si Tari deg-degan dong kayak, anjir gue ketahuan dong. Karena dia ngeliat temennya tidur, dia sendiri yang bangun kan, dan dia denger ada suara itu. Pas dia denger nih dari pintu yang kebuka itu ada suara cewek nangis, tiba-tiba si Tari ngeliat jelas banget, Bihnat, ada kuntilanak dari luar kamar si Sarah itu. Dia ngerangkak kenceng banget masuk ke kamarnya Sarah, dan dia masuk ke dalam kolong kasurnya si Sarah. Anjir. Tiba-tiba di tengah malam, anaknya tuh kayak ngomong 1, 2, 3. Oh, kayak main. Iya, kayak main gitu. Ini cerita tentang sepasang suami istri yang punya level ketakutan tuh sama. Jadi mereka berdua tuh sama-sama penakut. Dan saking penakutnya, mereka berdua nih sama-sama nggak bisa tidur kalau misalkan lampu nggak dinyalain. Tapi beda ceritanya kalau misalkan mereka udah punya anak nih. Anak yang umurnya 2-3 tahunan, kayak anak kecil yang udah bisa ngomong, udah tahu maunya apa. Nah, si anak ini tuh malah ngomel kalau misalkan lampunya nyala. Karena si anak ini malah nggak bisa tidur kalau lampunya nggak mati. Keganggu. Dia nggak bisa tidur kalau anaknya ini. Akhirnya orang tuanya ngalah nih. Orang tuanya ngalah buat belajar, ya udah kita tidur lampunya dimatiin deh. Walaupun sebenarnya mereka takut banget nih. Akhirnya mereka coba buat tidur pakai sleeping mask gitu. Kayak penutup mata gitulah. Iya. Jadi at least mereka nggak bisa ngelihat gelap dan bikin mereka takut. Kejadian mulai dari sini nih. Di satu malam mereka lagi tidur bertiga di waktu yang gelap gitu ya kamar mereka. Tiba-tiba di tengah malam si ibunya ini ngedengar anaknya tuh kayak ngomong 1, 2, 3. Oh, kayak main. Iya, kayak main gitu. 1, 2, 3. Itu posisinya masih pada tidur ya. Masih kayak ibunya di sini, anaknya di tengah, ada suaminya gitu di ujung. Nah, tapi setelah itu tuh gak cuma berhenti di situ doang. Tiba-tiba ibunya ngerasa kalau anaknya tuh bangun dari kasurnya. Kerasa kan kalau misalkan ada orang yang gerak gitu di kasurnya. Dia coba colek-colek suaminya, tapi suaminya nih nggak gubris apa-apa. Entah suaminya tidur atau suaminya nggak mau tahu tuh, dia nggak tau. Anaknya masih tetap kayak 1, 2, 3 masih kayak gitu. Ya karena ibu ini walaupun penakut ya dia mencobalah untuk memberanikan diri gue lah untuk ngebuka si sleeping mask itu. Dia buka sleeping masknya pelan-pelan, bener anaknya nggak ada di sampingnya dia. Pas dia lihat suaminya di dalam kegelapan itu, ternyata suaminya tuh masih pakai sleeping mask tapi nutup kuping. Karena kayak saking takutnya juga suaminya nih, dia nggak mau denger si anaknya entah ngigo atau lagi main atau apa, dia nggak peduli. Ya udah, karena nggak ada yang bisa diandelin nih, dia ngelihat nih ternyata anaknya itu ada di depan kasur. Masih tuh anaknya ngomong 1, 2, 3. Ternyata
dia lagi main sama pocong. Dan setiap dia ngomong 1, 2, 3, pocongnya lompat tinggi. Wah. Gila banget ya. Muibi, Ya. salah satu museum paling angker di Indonesia itu katanya Museum Lubang Buaya. Atau nama resminya sih Monumen Pancasila Sakti. Bahkan ada YouTuber yang dapat izin malam-malam ke sana untuk kayak investigasi gitu. Dan itu pas gue nonton emang serem banget sih. Iya. Nah, gue mau cerita, ada satu kejadian terjadi di tahun 2018. Ada perempuan, namanya kita sebut aja Ayu. Ayu ini sama pacarnya pacaran ke Museum Lubang Buaya. Itu siang-siang sekitar jam 2-an. Terus habis itu pas mereka udah di sana, ternyata tuh ada anak SMP lagi study tour. Di sana si Ayu tuh ngeliat ada salah satu anak SMP yang nangis-nangis histeris minta pulang. Nah, si anak ini tuh cowok, dia ketakutan, katanya tuh dia ngeliat di kolong meja tuh ada mayat. Hah? Anjir. Akhirnya si Ayu sama pacarnya penasaran lah. Dia dateng lah mau ngeliat si mayatnya ini tuh ada atau enggak. Tapi kan biasanya tuh orang-orang mikir kalau misalkan ke Museum Lubang Buaya, area paling angker di tempat pembuangan jasad gak sih? Iya sih, lubangnya itu kan. Nah, tapi ternyata ada area yang lebih angker. Karena si anaknya itu tuh katanya ngeliatnya di bagian diorama rumah Aha Nasution. Oh, baru tahu gue. Kalau lo belum tahu, biar kebayang, di dalam situ tuh ada patung ibu yang meluk anaknya yang bersimbah darah di ruang makan. Bentar ya, gue cek YouTube ya, biar gue kebayang. Iya. Diorama rumah Aha Nasution ya. Yah, gue gak ada kuota lagi. Iya, sini gue aja. Tadi lu bilang apa, Mai? Kuota lu habis ya? Iya. Nih sekalian gue tahu ya. Jadi itu sekarang ada cara internetan baru. Biasa lu kalau internetan, lu beli kuotanya kan, gigabyte gitu. Sekarang nggak perlu, kuotanya unlimited, lu beli waktunya. Oh iya. Ih, coba Bi, lihat-lihat. Nih, misalkan lu butuh 3 jam, 6 jam, atau 12 jam, lu mau main TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, bisa lu sosmed sepuasnya. Nih, harganya mulai 2000-an doang, Nat, Moy. Nah, terus ini ada fitur play and pause. Jadi kalau misalkan lu nggak pakai HP lu buat internetan, tinggal klik pause aja. Nih kayak gini nih. Nah, makanya Nat, Moy, jangan lupa beli paket Tenggo di aplikasi Asisnet. Iya, jatuhnya jadi kayak lebih hemat gitu ya, Bi. Iya, makanya. Nih lu ngeliat YouTube tadi kan? Oh iya, kebayang-bayang gue. Oke. Terus gimana, Nat? Nah, lanjut ya. Iya. Terus, abis itu si Ayu kan masuk ke ruangan itu kan. Tapi si Ayu tuh di kolong meja nggak ngeliat mayat atau hal serem sama sekali. Nah, terus di situ si Ayu tuh kayak ngomong sembarangan. Kayak, mana mayatnya? Caper aja tuh anak kecil biar diomongin sama teman-teman sekolahnya. Oh, jadi kayak ngenyek gitu ya? Iya, bener Moy. Nah, terus udah tuh lanjut di situ. Si Ayu tuh kondisinya dia lagi dapat hari pertama. Jadi dia butuh ganti pembalut. Akhirnya dia ke toilet lah sendirian. Nah, waktu Ayu sendirian di bilik toilet itu pas lagi ganti pembalut, tiba-tiba dia tuh denger ada suara cewek nangis. Makin kenceng, dan tiba-tiba tuh suaranya ada di depan bilik toilet si Ayu. Oh. Terus si Ayu langsung teriak lah, siapa ya? Jangan caper deh. Tapi di situ dia langsung buka lah pintu bilik toiletnya dia. Pas dia lihat, ternyata nggak ada siapa-siapa, Bi. Tapi kalian tahu nggak? Tiba-tiba dari belakang dia, dari dalam bilik WC itu, ada yang nyelek dia dari belakang. Pas Ayu nengok ke belakang, Bi, dia ngeliat ada sosok perempuan pakai baju serba putih, mukanya rusak, hancur semuanya. Berarti depan-depanan gitu? Depan-depanan, Woy. Wow. Akhirnya Ayu langsung lari lah keluar, dia langsung manggil-manggil nama cowoknya. Dia histeris minta pulang di saat itu juga. Dan orang-orang semuanya ngelihat dia tuh aneh. Wah, gila. Berarti Ayu kena karmanya banget ya? Yang tadinya Ayu masuk museum, terus dia ngeremehin anak kecil karena dia ngeliat anak kecil teriak-teriak. Terus sekarang dia jadi anak kecil itu, teriak-teriak sendirian ke orang gila gitu ya? Iya. Moibi, ada satu rest area di Jawa Barat yang katanya angker karena pernah ada kejadian yang makan korban jiwa. Nah, kejadiannya apa gue ceritain di akhir ya. Gue tahu dari mana, jadi ada perempuan, namanya tuh Sisil. Sisil ini tuh sama suaminya lagi jalan pulang dari rumah orang tuanya. Akhirnya karena suaminya itu kebelet BAB, mereka melipir dulu lah ke rest area. Di situ tuh posisinya udah jam 11 malam. Sisil ini tidur di mobil dan suaminya tuh mau ke toilet. Jadi Sisil sendirian tidur di mobil tuh. Nah, pas dia lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngetok-ketok kaca mobilnya. Terus akhirnya dia kebangun lah. Dan pas Sisil ngeliat, kalian tahu nggak?
Dia ngeliat sosok perempuan, badannya tuh penuh luka bakar, mukanya gosong, dan rambutnya, kulit kepalanya tuh kayak kelupas-lupas gitu. Nah, ngelihat itu dia histeris banget kan. Akhirnya dia langsung keluar dari mobil, dia teriak-teriak minta pertolongan, dan kebetulan ada bapak-bapak lewat tuh. Terus bapak-bapaknya ini nanya, "Neng, kenapa Neng?" Akhirnya si Sisil ceritain lah apa yang terjadi tuh ke si bapak itu. Terus si bapak itu nanya, "Neng sendirian di sini?" Terus Sisil bilang, "Enggak Pak, ada suami saya tapi lagi di toilet." Terus si bapaknya bilang, "Ya udah saya temenin ya." Akhirnya ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Terus si bapak tuh ceritalah ke si Sisil. Katanya dulu di rest area itu tuh ada kejadian bus Damri kebakar. Yang nyampe ke orang-orang sih gak ada korban jiwa. Padahal sebenarnya ada korban jiwanya, yaitu penumpang-penumpang yang duduk di kursi paling belakang. Nah mungkin yang nyamperin si Sisil itu adalah salah satu sosok itu. Iya bisa jadi sih ya. Nah itu posisinya mereka ngobrol-ngobrol tuh di trotoar pinggir jalan gitu, sambil nunggu suaminya balik kan. Tapi lama-lama si Sisil nih ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Sisil tuh nyium bau gosong kayak kebakar gitu Moibi. Dan pas Sisil sadar, Sisil nih ngeliat si bapak-bapak di sebelahnya dia gak pakai sendal. Terus tuh kakinya kayak penuh luka bakar gitu. Dan pas dia lihat dari bawah ke atas, di pergelangan tangan bapaknya sampai ke leher, itu tuh bener-bener penuh luka bakar Moibi. Di situ Sisil tuh udah mulai ngerasa overthinking gitu kan, kayak dia mikir, aduh jangan-jangan bapak-bapak ini tuh setan. Dan yang lebih epicnya Moibi, kalian tahu nggak? Si bapak-bapaknya ini tuh ngomong, "Ya udah Neng, bapak harus pergi dulu ya. Maaf ya Neng, tadi istri bapak nakutin Neng." Aduh. Jadi ya korban bus Damri itu bapak dan istrinya itu. Ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Gimana? Ada satu kejadian di satu komplek, tapi kompleknya di mana gue kasih tau nanti ya. Di satu komplek ini tuh ada satu keluarga baru yang baru pindah ke komplek itu. Si keluarga baru yang baru pindah ke komplek ini tuh punya hubungan sama ilmu hitam lah. Kabar ini tuh juga nyampe ke satpam yang jaga di komplek itu. Si satpamnya ini tuh ngeliat kalau ada satu mobil yang selalu keluar dari komplek ini lewatin portal itu setiap jam 3 pagi. Tapi anehnya si mobil ini nih bakal balik masuk lagi ke dalam komplek di jam 3.15 atau 3.20 lah. Terus 15 menit. Ternyata kayak tiap hari si mobil itu ngelakuin kayak gitu. Nah karena agak-agak curiga segala macam, akhirnya si satpam ini kayak mau ngeliat nih siapa sih sebenarnya keluarganya, karena dia cuma denger doang, nggak pernah ngeliat nih bentukan keluarganya kayak gimana. Terus jam 3 pagi itu si mobil keluarga baru ini nyampe di portal. Nah sebelum dibukain, si satpam ini kayak ngedekat dulu ke mobilnya gitu, kayak pengen lihat sebenarnya keluarganya kayak gimana sih. Ternyata pas satpamnya keluar dari pos, yang turun tuh bukan kaca supirnya, tapi kaca belakang supirnya. Si satpam ini ngeliat ternyata di kursi belakang itu ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Gimana? Jadi kayak kalau kita kan manusia ada di atas bibir kita ada lekukan gitu kan. Dia tuh di mukanya nggak ada lekukan sama sekali. Kayak ini nih nggak ada nih, lekukan ini nggak ada. Terus kayak kita kan kelopak nih ada kerutannya kan. Dia tuh nggak ada. Jadi kayak bener-bener halus banget, kayak boneka porselen lah. Iya, kebayang. Tapi orang Moy. Nah cuman si ibu-ibu ini itu tuh cuman ngomong kayak, "Pak, saya cuma mau keluar sebentar. Nanti bentar lagi saya masuk lagi kok. Tolong bukain ya cepet." Ya udahlah, karena dia juga udah kaget. Gara-gara itu ya mungkin takut juga, merinding jam 3 pagi gitu kan. Akhirnya udahlah, dia ke portalnya terus dia buka tuh portal. Udah tuh cerita ini dikasih tahu ke anak buahnya. Intinya kalau misalkan memang si keluarga ini mau keluar jam 3 pagi, nggak usah tahan-tahan lagi, udah kasih aja. Nggak usah cari ribut lah, serem kan. Nah beberapa hari kemudian di jam 3 pagi itu adalah giliran salah satu anak buah si bos ini, ya salah satu satpamnya lah. Si satu satpam ini tuh dia ketiduran di jam 3 pagi itu. Ternyata di tengah ketidurannya si pas satpam ini, tiba-tiba dia kebangun gara-gara dicolek. Dan ternyata yang nyolek itu adalah si ibu ini. Kaget dong dia. Dia ngeliat langsung nih, wah ternyata bener kata bos gua, ada ibu-ibu pakai kebaya, mukanya tuh ya kayak boneka porselen gitu loh. Akhirnya udah tuh dia kebangun, terus langsung dibukain tuh portalnya. Nah terus begitu mobil ini ngelewatin portalnya, si ibu ini nurunin kaca. Terus dia bilang, "Pak, dibanding Bapak nanti ketiduran,
saya kasih temen aja ya buat temenin, biar bapak nanti nggak ketiduran. Nah si bapak ini bingung dong, maksudnya apa temen gitu kan. Pas mobil ini udah jalan, portal ditutup lagi. Nah pas dia balik ke pos satpamnya, dia ngeliat dari jauh di dalam posnya ini samar-samar kayak ada siluet orang banyak gitu. Nah pas dia deketin ke pos satpam, ternyata bener aja di dalam pos satpam itu rame banget sosok-sosok yang mukanya juga kayak boneka porselen. Ininya nggak ada, kerutan matanya juga nggak ada sama sekali. Dan itu rame banget, bener-bener rame. Itu di mana, Bi? Kompleknya? Itu di komplek di belakang Kejaksaan Jakarta Selatan. Wih, Bi. Ada satu kantor pemerintahan di daerah Ragunan yang gue nggak bisa sebutin namanya. Tapi di kantor itu tuh udah terkenal banget kalau misalnya setelah jam 7 malam tuh mereka harus udah pulang. Karena bahasanya itu tuh mereka kayak ganti shift gitu. Ganti shift maksudnya? Ganti shift sama makhluk halus, Moy. Anjrit. Orang-orang di sana pun tuh udah tahu, bahkan cerita ini tuh kayak jadi urban legend gitu loh di sana. Nah, suatu hari ada anak intern nih di sana baru masuk. Dari awal si supervisornya ini tuh udah bilang kalau misalkan di atas jam 7 itu tuh udah nggak boleh ada orang di kantor. Tapi karena si anak internnya ini tuh ngeyel, dia di sana sampai jam 7. Mungkin ambis banget atau gimana kali ya, pengen kerjaannya cepet selesai gitu loh. Iya, biar kelihatan kerjanya bagus gitu ya. Iya benar. Udah jam 7:30 tuh sampai akhirnya si OB kantornya itu tuh nyamperin lah ke si anak intern ini. Terus nanya, "Kak udah jam segini kok belum selesai juga?" Nah si anak internnya ini tuh ngomong, "Iya nih masih ngerjain mas." Terus abis itu karena OB-nya nggak mau nungguin di situ, akhirnya OB-nya tuh ngomong, "Ya udah kak, saya nunggu di bawah ya di resepsionis. Kalau misalkan ada apa-apa saya di sana ya." Akhirnya si anak intern ini tuh bener-bener sendirian di ruangan kantornya ini, Moibi. Nah sekitar jam 7:30 pas dia masih ngetik-ngetik di laptop, di ujung kanannya dia tuh dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Terus pas dia nengok, Moibi, lo tau nggak ada apa? Itu tuh ada kepala buntung doang gitu. Anjir. Lagi ngeliatin dia. Jadi si kepala buntung ini nih ngeliatin dia kan begini. Terus pas dia ngeliat lagi begini. Jadi kayak mainan gitu loh, Moibi. Oh, jadi kayak ngejek dia gitu. Iya. Anjrit. Terus gue nggak tahu ya nih si anak intern ini tuh ambis banget atau gimana. Tapi dia tuh bener-bener tetep aja mainan laptop. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, Bi. Gila. Sampai akhirnya kerjaannya dia tuh udah selesai. Akhirnya dia matiin laptopnya lah, di shutdown sama dia. Terus pas di shutdown kan layar laptop mati kan, gelap. Iya, hitam gitu ya. Iya. Nah dari pantulan layar yang hitam itu, si anak intern itu ngeliat kalau di belakangnya dia tuh ada kuntilanak lagi ngeliatin dia, sambil kepalanya tuh kayak kanan kiri, kanan banget. kiri. Muibi, percaya nggak percaya, katanya kebun pisang itu tuh sarangnya pocong. Oh iya, gue sering denger gitu sih. Gue juga lagi. Nah pas banget gue punya cerita, kita sebut aja namanya Andri. Oke. Andri ini abis nganterin pacarnya pulang sekitar jam 9 malam. Terus pas perjalanan pulang, masih di dekat rumah pacarnya, si Andri ini ngeliat ada kucing di tengah jalan, jadi ngalangin mobilnya dia. Karena diklakson gak minggir-minggir, akhirnya dia keluar nih dari mobil karena mau ngusir si kucingnya ini kan. Ah iya benar. Pas dia turun dari mobil, terus dia lihat kanan, ternyata di kanannya tuh kayak satu lahan yang isinya tuh kebun pisang. Di situ dia mulai takut kan, karena dia tuh ngeh sama si mitos itu yang tadi gue bilang. Tapi ya udahlah, walaupun dia sedikit parno, dia mau lanjut nih ngusir si kucingnya ini. Iya benar. Pas dia ngeliat kucingnya ini udah nggak ada. Terus akhirnya karena dia mikir bisa jadi kucingnya ke kolong mobilnya dia mau ngeliat ke kolong mobil gitu dong. Akhirnya dia ngeliat lah nih, ngintip ke kolong mobilnya gini. Pas ngintip, tau nggak Moy, Bi? Ada pocong tergeletak lagi ngeliat ke mukanya si Andri ini. Anjir, di bawah kolong mobilnya? Di bawah kolong mobilnya, Moy. Akhirnya tuh langsung tuh si Andri langsung masuk mobil, dia nutup pintu, tancap gas ke rumah. Dia ketok-ketok rumahnya, tok-tok-tok gitu. Akhirnya ibunya bukain. Pas dibukain pintu sama ibunya, dia nggak salim, dia nggak apa, langsung buru-buru masuk ke kamar. Dia ngumpet di balik selimut, kayak ngeringkuk gitu. Ketakutan banget ya? Ketakutan banget, Moy. Terus nggak lama, ibunya nih masuk ke dalam kamar. Terus pas masuk ke dalam kamar, ibunya tiduran di sebelah Andri sambil ngelus-ngelus kepalanya. Terus si ibunya Andri ini bisikin ke Andri, bilang, "Mas, abis ini kamu mandi, terus ibadah ya. Soalnya tadi ibu lihat kamu masuk bareng pocong." Anjir. Berarti si Andri diikutin pocong? Iya, Moy. Dan ibunya ngeliat juga? Lihat. Anjir, gue jadi... Aduh, gue... Kayaknya ada yang ngetok deh. Ntar. Iya. Nah,
Gue gak nyangka banget kalau misalnya di posisi jadi Andri gitu Iya, loh. soalnya lo bayangin aja Muy kayak si Andri diikutin pocong, ibunya notice, dibacain ayat kursi. Gila kalau di posisi sendiri jadi Andri gue. Ada paket buat kita. Dari? Gak tahu pengirimnya tanpa nama. Coba cek deh. Oke. Ini beneran buat Muibinat? Ini dengan alamat jalan nomor 25 kan? Iya bener sih. Tapi pengirimnya siapa?